Mungkin sangat rancu bila kita mendengar ada seseorang berhubungan intim dengan makhluk astral. Ada sebuah kisah di mana seorang hendak melakukan hubungan terlarang dengan makhluk itu, yang mengakibatkan ia harus kehilangan nyawa istrinya sendiri dan meninggalkan anak yang masih berumur 5 tahun. Cerita ini bermula dari suara teriakan seorang pria terdengar hingga luar rumah. Ditangani oleh seorang cenayang, pria ini tampak marah dan tidak karuan. Matanya merah dan melawan saat ia dipegang oleh saudaranya. Cenayang itu pun dengan sempatnya menanyakan perihal tentang asal-muasal masalah yang dialaminya melalui kontak batin. Namun selang beberapa lama, pria itu menjawab dengan nada yang tinggi, "Jangan macam-macam denganku. Pria ini milikku selamanya." Sementara beberapa orang yang menahannya tampak kelelahan karena tenaga pria ini sangatlah kuat. Pria ini diyakini sudah dirasuki dan dibuat tidak sadar oleh sosok makhluk halus tersebut. Sebelumnya, ia dikatakan sempat hilang saat Kamis malam. Keluarganya pun hendak mencarinya, termasuk istrinya. Namun pria ini ditemukan seusai 2 hari saat tepatnya ia menghilang. Ia ditemukan di seberang desa di mana tempatnya terbilang sangat angker, banyak pohon bambu dan juga semak belukar di sana. Lalu posisinya saat itu sedang berjalan dan memutari pohon bambu yang berada tepat di tengahnya. Pria ini bernama Putra, yang baru saja menikah di usianya yang ke-28 tahun. Putra dibesarkan oleh ayahnya karena ibunya sudah tiada sejak ia masih kecil. Putra juga memiliki masalah ekonomi maupun komunikasi dengan keluarga. Begitu juga ayahnya saat ini mengalami sakit stroke, sehingga harus menuntut Putra untuk bekerja keras mencari uang, agar ia bisa menghidupi keluarga kecilnya itu, termasuk ayahnya. Tetapi dalam pekerjaannya, Putra mengalami kejadian yang mungkin sangat tidak masuk akal, di mana seketika itu, saat ia hendak pergi mencari bambu di sebuah alas yang mungkin tidak adanya lampu penerangan di jalan tersebut, dan juga sangat minim kendaraan yang berlalu lalang di sana. Seusai ia mencari bambu di desa seberang saat malam hari, dibantu dengan adanya cahaya senter, ia pun langsung pergi menyusuri alas itu dan melihat banyak terdapat bambu besar, sehingga menggugah hati Putra untuk mengambilnya. Karena menurutnya dengan bambu yang berukuran lumayan besar tersebut, lebih banyak peminatnya dan bisa mendapatkan uang lebih banyak. Namun di balik gelapnya alas tersebut, ia tiba-tiba mendengarkan ada suara gemuruh seperti ada orang yang mengobrol maupun keramaian. Karena merasa penasaran, ia mencoba mencari sumber suara tersebut. Namun siapa sangka Putra menemukan ada sebuah desa layaknya seperti desa zaman tempo dulu. Namun tampaknya desa itu sangatlah remang-remang. Ia melihat ada sebuah dagang dan ada juga anak-anak bermain. Kemudian di sana juga terdapat orang yang sedang mengobrol. Ia ingin menuju ke desa itu karena rasa penasarannya tersebut. Kemudian sesampainya di sana, ia melihat bahwa ia tidak membawa bekal apapun untuk ia makan saat hendak mencari bambu. Maka dari itu, ia pun berniat untuk pergi ke desa itu untuk mencari sebuah dagang yang menjual air putih. Putra yang mulai menginjakan kaki di desa tersebut melihat ada sosok wanita yang menghampirinya dan menawarkan makanan maupun minuman. Wajah wanita itu sangatlah anggun. Suasana di desa itu memang remang-remang seperti sandikala. Namun langit terlihat merah. Putra awalnya merasa bahwa hari itu sudah gelap. Namun tampaknya di desa yang ia hampiri terlihat berbeda dengan suasana sebelumnya. Ia pun sempat bertanya, "Neng, apa nama desa ini?" tanya Putra yang bingung dengan keadaan sekitarnya pada saat itu. Kemudian wanita itu pun menjawab, "Ini desa Rampung, Mas. Silakan minum, Mas. Terima kasih ya sudah berkunjung di desa ini," jawab wanita itu sembari ia tersenyum. Karena ia merasa haus, jadi Putra pun mengambil minuman yang disuguhi oleh wanita itu. "Mas, sini mampir ke tempat saya. Ada makanan di rumah,"
ujar wanita itu. Putra pun menyeletuk, "Saya sebentar aja, Neng. Saya mau bekerja dulu nyari bambu." Namun, karena wanita itu sangat suka dengan penampilan Putra, mau tidak mau dia mengajak Putra secara halus dan merayunya untuk mampir ke rumah perempuan tersebut. "Sini Mas, sebentar saja, mampir ke rumah saya." Namun Putra pun tidak bisa berkata apa-apa, seakan-akan ia seperti terkena hipnotis. Tangan kanan Putra pun dipegang oleh wanita itu dan ditarik untuk diajak ke rumahnya. Sesampai di rumahnya, Putra sangat tertegun melihat rumah wanita itu, seperti ruangan kuno yang berisikan banyak meja ukiran dan peralatan-peralatan yang sangat teramat kuno, termasuk tempat tidur yang sangat antik. Kemudian wanita itu pun menatapnya, lalu dengan sengaja ia membukakan pakaiannya dan memperlihatkan bentuk tubuhnya yang sangat indah. Lalu dengan secara tidak sadar, Putra yang seakan-akan melamun akan hal itu, dia pun diajak berhubungan badan dengan wanita itu. Pikiran Putra sangat kosong, yang ada di dalam kepalanya hanya keheningan. Dan ia juga tidak ingat dengan keluarganya. Yang pasti, di dalam pikirannya sangat kosong tanpa ada satupun yang terpikirkan. Setelah melakukan hubungan terlarang, Putra pun hendak diajak jalan-jalan oleh wanita itu untuk menyusuri desanya. Dan Putra pun melihat ada orang tua, anak kecil yang berlalu lalang tepat di hadapannya, layaknya seperti lingkungan di rumahnya. Putra hanya tersenyum saja dan tidak bisa berkata apa-apa, apalagi dia tidak berdaya. Namun saat ia hendak melanjutkan perjalanan, tanpa disadari, seseorang menepuk bahunya seakan-akan seperti menariknya. Seseorang yang menariknya tersebut adalah seorang petani yang baru saja ingin pergi ke ladang sawahnya. Putra pun tampak kaget, seketika setengah sadar. Namun karena wanita itu sangat menyukai Putra, jadi ia hendak masuk ke tubuh Putra dan hendak melawan petani itu dengan mencekik tangannya dan mendorong petani tersebut. Dan petani itu pun berkata, "Putra, sini pulang. Ini Pak Darmo, buru bapakmu dulu. Sadar nak, sadar," ujar petani tersebut yang bernama Pak Darmo. Namun anehnya, Putra tidak sadar dan hendak ingin mencelakai Pak Darmo. Dengan dipenuhi rasa cemas, Pak Darmo pun berteriak meminta tolong. Dan ia terus mencoba mengajak Putra pulang dan menyadarkan dengan menarik tangannya Putra. Putra hendak ingin melarikan diri dengan memasuki alas tersebut. Mereka sempat saling bergulat dan saling tarik-menarik karena Pak Darmo ingin menolongnya untuk membawanya pulang ke rumah. "Putra, sini pulang. Istri dan anakmu sudah menunggu di rumah. Ayahmu juga sakit keras khawatir denganmu," ujar Pak Darmo itu. Namun Putra tidak mengatakan apa-apa, kemudian memegang leher baju Pak Darmo. Petani tersebut juga sudah mempunyai firasat bahwa itu bukanlah Putra. Petani ini merupakan mantan buruh ayahnya dulu, saat ia masih bekerja di rumah bapaknya sebagai pengrajin anyaman bambu. "Tolong! Tolong!" ucap Pak Darmo sembari ia berharap bahwa ada yang lewat. Dan selang beberapa lama mereka di sana, ada seorang yang melewati mereka dengan sepeda motornya, melihat mereka seperti orang bertengkar. Dan pengendara motor itu pun menepikan motornya, lalu membantu melerai mereka berdua. "Ada apa, Pak?" jawab seorang pria yang sedang menepikan sepeda motornya. "Ini pria hilang selama 2 hari. Tolong Pak, bantu saya bujuk. Dia sudah hilang dari rumah 2 hari. Keluarganya pada mencari tapi tidak ketemu. Tolong Pak, bantu saya bawa orang ini ke rumahnya. Orang ini sebelumnya hilang," ujar Pak Darmo tersebut berkali-kali untuk meminta pertolongan. Hingga beberapa orang lewat di jalan tersebut juga hendak membantu dan pada akhirnya saat pagi itu, Putra sudah dibawa ke rumahnya. Istrinya pun menangis histeris dan mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang sudah membantu mencari suaminya, sebab Putra sudah ditemukan. "Terima kasih ya semuanya, sudah menemukan suami saya. Sudah 2 hari suami saya hilang, meninggalkan anaknya dan juga ayahnya. Begitu juga dengan saya belum bisa menemukannya," ucap istri Putra di hadapan para warga sembari menangis.
Tetapi wajah Putra masih merah seperti memendam amarahnya. Beberapa warga juga menyaksikan bahwa Putra sudah berada di rumah. Tepat istrinya berada di sampingnya dan memegang tangan suaminya itu. Begitu juga ayah Putra yang hanya terdiam melihat anaknya bertingkah aneh. Karena ayah Putra ini tidak bisa berbicara sebab penyakit stroke yang dialaminya. Dan salah satu warga yang memang diyakini mengetahui hal-hal berbau gaib. Dengan kemampuannya ia bisa menyadarkan Putra untuk sementara waktu dengan cara memegang kepalanya lalu berbisikkan mantra tepat ke telinga Putra, sehingga Putra pun terjatuh dan pingsan. Kemudian menyuruh beberapa warga untuk mengotongnya dibawa ke kamar. "Bu, nanti tolong buatkan suaminya air hangat ya ketika suami ibu sudah bangun. Berikan air hangat itu dan suruh ia meminumnya agar ia bisa pulih kembali," ujar seseorang yang menyadarkan Putra. Istri Putra pun menuruti permintaan seseorang itu. Beberapa warga sudah pulang satu persatu dari rumah Putra. Begitu juga Pak Darmo yang pulang hendak akan bekerja. Tersisa hanya ayah Putra, anaknya dan juga istrinya di rumah. Namun terlihat Putra belum sama sekali sadar dan masih tertidur. Lalu datanglah istrinya membawa air hangat guna untuk memberikan suaminya itu. Dengan ditemani oleh anaknya, ia mendatangi Putra. Saat istrinya hendak meletakkan air hangat, tiba-tiba Putra terbangun. Lalu ia pun kembali bertingkah aneh. Istrinya nyaris kena pukul. Kemudian istrinya pun keluar kamar, lalu menarik anaknya dan pergi menuju halaman rumah. Tampaknya Putra kumat lagi. Ia melihat ada sebuah pisau yang tergeletak di samping kamarnya. Lalu Putra pun mengambil pisau itu dan berlari mengejar istrinya yang hendak melarikan diri. Istrinya sangat histeris karena ulah suaminya itu. Mas, jangan! Istighfar, ini aku istrimu," ujar istri Putra yang berlari dan meyakinkannya. Putra tidak berkata apa-apa, ia hanya diam saja dan wajahnya sangat berubah, seperti orang yang marah besar. Ayah Putra pun yang tidak bisa berbicara tampak takut dan berusaha mengeluarkan suaranya, tapi terbata-bata dan tidak jelas. Ia hanya duduk saja, hingga leher istrinya pun terkena tusukan dari depan oleh suaminya itu. Darah pun banyak keluar dari leher istrinya. Tetapi ia masih bisa bertahan dan berlari di tengah kejadian ini. Anak mereka hanya menangis, sehingga kejadian ini membuat orang satu jalan keluar. Sebab Putra menggenggam pisau di tangan kanannya untuk mengancam bila ada orang yang mendekat. Namun hal itu tidak berlangsung lama. Seseorang pemuda hendak menangkap Putra dari belakang dengan sigap. Pemuda ini sangat mudah melumpuhkannya, lalu membuang pisau yang ada di tangannya. Kemudian warga pun beramai-ramai membantu pemuda itu untuk menahan Putra. Lalu segera membawa Putra ke pihak kepolisian. Istri Putra ini sudah dibawa ke rumah sakit. Namun di dalam perjalanan, istri Putra sudah tidak bernyawa. Setibanya di rumah sakit, dokter mulai meminta dokter forensik untuk melakukan autopsi jenazah istrinya itu. Anak Putra digendong oleh seorang warga. Namun setelah beberapa hari berada di kantor polisi, Putra dibawa terlebih dahulu untuk pulang ke rumah. Wajah Putra masih tampak berbeda dengan tatapan kosong. Di saat setibanya di rumah, ayah Putra yang tidak bisa berbicara hanya mencakup tangannya dan menunjuk-nunjuk seperti memberi isyarat. Salah satu keluarganya yang mengerti dengan gerak-gerik ayahnya mengatakan bahwa ayahnya tidak ingin anaknya dibawa ke rumah sakit jiwa. Ia meminta untuk membawa anaknya ke orang kepercayaannya yang mengetahui hal-hal gaib. Dan pada akhirnya pihak keluarga memutuskan untuk membawa Putra ke rumah kepercayaan ayahnya. Tibanya mereka di sana, pria yang bisa disebut dengan Cana mulai mencoba menyembuhkan Putra dan mengetahui bahwa asal-muasal sumber masalah yang membuat Putra seperti ini. Beberapa keluarga turut serta ikut membawa Putra ke tempat itu dan membantu memegang kedua tangannya agar tidak melawan.
termasuk ayah Putra yang ikut di sana. Ia sangat sedih melihat anaknya seperti itu. Selang beberapa lama melakukan penerawangan, seorang cenayang itu berkata bahwa ada sosok perempuan yang bersemayam di badan Putra, sehingga ia bisa seperti ini. Sosok tersebut sangatlah menyukai Putra, hingga ia rela membunuh istri Putra karena sosok ini tidak terima bahwa Putra memiliki istri. Namun beliau juga akan berusaha menyingkirkan sosok itu di badan Putra. Dengan beberapa cara dan mantra, terlihat tiba-tiba tenaga Putra sangatlah kuat dan ia berteriak seperti orang kesakitan. Cenayang itu mulai memegang perut Putra dan agar bisa menyingkirkan sosok itu, keringat dingin bercucuran di kepala kedua keluarga yang memegang Putra. Saat itu, ada 6 orang yang membantu memegang Putra agar ia bisa untuk disembuhkan. Dan selang beberapa lama, Putra pun bisa disembuhkan dan ia seketika pingsan. Cenayang itu mengatakan bahwa sosok itu sudah pergi dari badan kasar Putra. Agar sosok itu tidak kembali lagi, beliau memberikan sebuah alat penetralisir yang berupa cincin dan segera memasangnya di jari manis tangannya. Selain itu, beliau juga memberikan sebuah air suci. Seketika nanti, saat Putra sudah bangun, beliau meminta Putra untuk menghabiskan air suci itu agar ia bisa sadar. Tepat 3 jam lebih para keluarga Putra berada di rumah cenayang itu dan menunggu Putra untuk bisa sadar. Namun selang beberapa detik Putra pun terbangun dan langsung disuguhkan untuk meminum air suci itu agar tenaganya bisa kembali pulih. Dan pada akhirnya Putra sadar, namun ia tidak bisa mengingat kejadian sebelumnya. Ia merasakan seperti mimpi di alam lain. Dan salah satu keluarganya juga mengatakan bahwa istrinya sudah tiada akibat ulahnya. Putra yang tidak percaya bahwa ia melakukan perbuatan itu sambil menangis histeris, ia meminta untuk diajak ke rumah sakit agar bisa melihat istrinya. Begitu juga ia ingin menemui anaknya. Sembari terisak tangis dan merasa sedih, ia memeluk ayahnya yang berada di sana. Tampaknya ayahnya juga dibuat menangis, namun tidak bisa berbicara apa-apa. Dan pada akhirnya mereka semua menuju ke rumah sakit untuk mengantarkan Putra. Dan cerita pun tamat. Baik teman-teman, mungkin sampai di sini dulu cerita pada video kali ini. Dan jika kalian suka dengan video di channel ini, silahkan subscribe. Dan jangan lupa